bersedekah subscribe. Sehingga secara tidak langsung kita membantu penghasilan orang lain, YouTuber tersebut. Dan siapa tahu kalau penghasilan dari YouTuber tersebut digunakan untuk membantu korban bencana alam, fakir miskin, yatim piatu, secara tidak langsung kita juga ikut andil membantu mereka yang sedang kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Semoga di masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya mendapat pertanyaan dari subscriber saya sekaligus teman saya. Kenapa sih Mas saling sub itu nggak terlalu ngefek pada penambahan subscriber kita? Sekaligus saya akan menjelaskan tentang bagaimana trik dan tips agar kita cepat tercapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saling sub itu tidak berpengaruh pada penambahan subscriber kita. Tapi apakah saling sub itu sudah tidak efektif atau sudah tidak berguna lagi? Jangan salah, saling sub masih bisa digunakan dan sangat bermanfaat bagi kita. Jadi pihak YouTube itu nggak goblok, nggak bodoh, bukan seperti anak kecil yang mudah diakali. Pihak YouTube itu pinter. Jadi begitu ada yang subscribe kepada kita, jadi contohnya gini, subscribe saya 100. Kalau si A subscribe saya, berarti subscribe saya nambah menjadi 101. Begitu kita subscribe balik ke si A, setelah perhitungan atau update perhitungan YouTube akan kembali ke 100 lagi subscribe saya. Jadi saling subscribe itu menurut YouTube itu perbuatan yang curang, tapi boleh gitu loh. Cuma nggak dihitung subscribe-nya. Cuma kalau si A nonton video kita, waktu tonton kita juga tetap nambah, tetap dihitung, karena dia menonton video kita juga pakai internet gitu. Nah, berarti apakah kalau ada yang subscribe kita sebaiknya tidak kita subscribe balik? Ya bukan begitu. Kita subscribe balik, tapi setelah 2 atau 3 hari. Jadi jangan langsung hari itu. Nah gitu loh. Jadi kalau kita subscribe ke YouTuber lain, misalkan ke si A gitu ya, jadi anggap saja subscribe kita itu sedekah. Ibaratnya kalau kita ngasih uang ke pengemis atau fakir miskin dengan ikhlas, apakah kita mengharapkan pengemis atau fakir miskin itu memberikan uang kepada kita lagi? Kan enggak. Namanya sedekah harus ikhlas. Jadi kalau kita subscribe, kita anggap saja bersedekah subscribe. Ya sudah, jangan mengharapkan si A tadi subscribe balik kita. Lah triknya bagaimana? Kalau kita subscribe ke videonya si A, tinggalkan jejak. Maksudnya apa? Komen. Nah, kalau komen di situ nanti yang melihat kan juga banyak. Oh, yang komen channelnya ini. Jadi kalau kita komen itu, kalau menurut saya sebaiknya pakai channel
utama kita. Jadi si penonton yang melihat videonya si A bisa melihat channel kita juga. Oh, ini subscribe-nya berapa. Nah, biasanya yang pemula yang sama-sama butuh subscribe, sama-sama berjuang untuk mencapai 1000 subscribe, itu dilihat, oh ini subscribe-nya masih 100. Oke, saya klik subscribe, saya tonton. Oh, masih 500 subscribe, saya klik subscribe, saya tonton. Tuh. Jadi biarkan kita subscribe A, tapi orang lain yang subscribe balik kita. Contohnya, kita subscribe si A, yang subscribe kita si B, si C, si D. Sebaliknya, si B subscribe kita, kalau dia bisa mengerti dengan bersedekah subscribe dengan ikhlas, ya biarkan yang subscribe si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Kalau kita mau balas subscribe si B tadi 2 atau 3 hari lagi, jangan hari itu juga. Tuh. Kalau kita bersedekah subscribe, insya Allah dibalas sama Gusti Allah berkali-kali lipat dengan caranya. Jadi kalau kita subscribe si A, nggak harus si A yang bales subscribe kita, tapi dengan caranya bisa si B, si C, si D, si E yang subscribe kita bisa lebih banyak lagi, bisa 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Jadi intinya, kalau kita subscribe, ikhlas, anggap saja kita bersedekah. Nah, contohnya kalau kita subscribe itu, kalau saya nggak pandang bulu, walaupun itu subscribe-nya kurang dari 1000, cuma kan lebih saya utamakan. Kalau artis kayak gitu, nggak apa-apa, kita subscribe saja, anggap saja kita membantu penghasilan mereka, kita kan juga dapat pahala. Apalagi kalau si YouTuber tersebut mendapat penghasilan dari subscribe kita tadi, dari waktu tonton yang videonya kita tonton, kemudian penghasilannya bisa membantu keluarganya, bisa membantu orang tuanya, kita dapat pahala. Apalagi si YouTuber tersebut dengan penghasilan YouTube-nya membantu korban bencana alam, fakir miskin, anak yatim piatu. Berarti secara tidak langsung dengan kita subscribe, kita juga ikut andil membantu mereka. Sudah, pikirkan itu aja. Jadi kita subscribe ya sudah, jangan mikir yang macam-macam yang negatif. Tuh. Sering kita jumpai orang itu cuma nonton video kita tapi nggak mau subscribe. Kenapa? Ya karena mereka berpendapat, ngapain aku bantu kamu, kamu aja nggak bantu saya. Nah itu, jadi dia belum memahami sedekah subscribe, gitu loh. Padahal subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Kita tidak mengeluarkan uang, paling cuma kuota internet. Kita juga tidak dirugikan. Jadi apa salahnya sih? Apa susahnya kita subscribe YouTuber lain, like, komen. Nah, komen ini yang perlu karena ninggal jejak, terutama untuk YouTuber pemula. Ada juga pemuda zaman sekarang yang modelnya cuma mancing subscribe, kita tinggalkan jejak.
Setelah kita di subscribe, kita justru malah mengunsubscribe mereka. Nah, jadi ini perbuatan curang ya, perbuatan yang tidak terpuji dari kita sendiri. Jadi dengan harapan menambah subscribe tapi tidak untuk orang lain. Tapi menurut saya ini ya kurang pas lah, kurang baik. Jadi karena dengan begitu sebenarnya juga tidak menguntungkan buat kita juga gitu loh. Tapi saya tanya, kenapa kamu kok seperti itu? Ya namanya anak muda kayak nggak tahu anak muda aja. Jadi setelah kita subscribe mereka, kita komen, misalkan kita subscribe si A, kemudian si A subscribe kita. Nah, kalau kita unsubscribe si A tadi dengan harapan subscribe kita nambah, padahal juga belum tentu gitu loh. Makanya belum tentu juga ini menguntungkan buat kita. Makanya kayak kita mengunsubscribe YouTuber lain itu sebenarnya hal yang konyol. Kok gawe men gitu loh. Gawe nih pekerjaan lah gampangannya. Ada cerita teman saya yang melakukan hal seperti itu, akhirnya kena karma. Jadi karmanya akhirnya dia kena yang pertama peringatan karena dia melakukan pelanggaran hak cipta dari lagu, entah background atau lagu DJ atau apa. Kena peringatan 6 lagu, akhirnya akunnya di-banned. Tapi 1 bulan kemudian bisa dibuka lagi. Setelah 1 bulan jalan, kena dismonet. Nah, saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas karena perbuatannya tadi dia kena karma. Sopo nandur mesti ngunduh. Nah, gitu loh. Jadi pada intinya sebenarnya yang harus kita pahami ya bersedekah, subscribe. Sehingga secara tidak langsung kita membantu penghasilan orang lain, YouTuber tersebut. Dan siapa tahu kalau penghasilan dari YouTuber tersebut digunakan untuk membantu korban bencana alam, fakir miskin, yatim piatu, secara tidak langsung kita juga ikut andil membantu mereka yang sedang kesusahan. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tinggalkan jejak. Insya Allah nanti 2-3 hari akan saya kembalikan. Nah, sekarang bagaimana untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang? Jadi kita untuk mencapai target tersebut, kita fokus saja buat konten dan sebisa mungkin upload setiap hari. Paling apes 2 kali seminggu atau 1 minggu sekali lah upload. Syukur-syukur bisa setiap hari. Jadi nanti nggak usah terlalu mikir yang membuat pikiran kita sepaneng. Kita mikir kok nggak nambah-nambah ya subscribe saya, jam tonton saya kok nggak nambah ya. Nggak usah dipikir itu. Yang penting kita fokus buat konten yang bagus, kita upload setiap hari. Otomatis itu nanti akan menambah subscribe dan jam tayang kita. Pepatah mengatakan, kerja kerasmu tidak akan mengkhianati hasilmu. Ingat itu. Jadi sudah, kita fokus saja bikin konten yang bagus, di video yang bagus, kita upload ya setiap hari atau 2 hari sekali lah. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana trik saya untuk membantu mempercepat
target 4000 jam tayang alami, aman, dan masuk perhitungan YouTube setiap jam 5 sore. Perhitungannya setiap jam 5 sore itu selalu nambah minimal lah bisa 40 jam per hari. Jadi kita cukup butuh 100 hari. Inilah trik saya dalam membantu mencapai 4000 jam tayang kawan. Jadi saya punya 4 HP yang tiap harinya saya panjer untuk melihat YouTube selama 10 jam per hari. Jadi bisa membantu perharinya 40 jam. Itu dari saya saja, belum dari orang lain yang nonton video kita di YouTube. Jadi anggap saja kalau 4000 jam itu kita per hari membantu 40 jam, berarti kita hanya perlu waktu 100 hari. 100 hari kayak orang mati aja. Jadi 100 hari itu kurang lebih 3 bulan 10 hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita seperti ini. Nah, ini. Kita buka YouTube. Beranda YouTube dulu ya. Nah, ini. Nah, ini sudah beranda. Kita cari misalkan channel kita apa. Nah, misalkan ini channel saya. Nah, ini misalkan. Nah, ini yang kecil ini, yang titik 3 ini kita klik, kita pilih yang ini, tonton nanti atau save to watch. Nah, terus ada lagi yang ini misalkan kita klik save to watch. Kemudian ada lagi ini, kita klik. Ini kita klik. Ini lagi. Ini lagi. Ini ya. Nah, terus kita lihat yang posisi ini, library atau pojok kanan bawah. Kita klik. Nah, kita klik yang watch later atau tonton nanti. Ini ya. Nah, ini muncul video saya semua. Nah, kebetulan video saya ini maksimal paling cuma 23 menit, 20 menit, ada yang 15 menit, ada yang 11 menit. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita pakai banyak video tapi yang durasi pendek, yang 20 menit, 10 menit kayak gitu, daripada kita cuma punya 3 atau sampai 5 video tapi durasinya panjang 1 jam. Kalau menurut saya lebih baik yang pendek-pendek tapi kita banyak kita tonton di watch later tadi. Kemudian kita klik. Nah, masih loading wifi-nya soalnya lemot. Nah, seperti ini. Tuh, muncul semua yang kita tonton nanti. Jadi sampai bawah ini nanti kita klik yang ini. Nah, itu. Biar nanti kalau video sampai bawah kembali ke atas lagi. Tapi kalau kita tidak klik yang ini, jadi video terakhir selesai ya sudah, dia nggak kembali ke video atas. Nah, untuk ngirit sinyal biar yang lainnya juga rata, kalau HP bagus enggak masalah, nyedot sinyalnya bagus. Kalau HP yang jadul agak jelek susah. Kita klik ini, kemudian titik 3 ini, kita pilih yang ini 0,25 kali.
Nah, jadi kalau video kita itu berdurasi 20 menit akan selesai nanti 80 menit kemudian. Lah maksudnya apa? Biar tidak terlalu terbaca oleh algoritma YouTube. Biar video itu yang dilihat bukan itu saja tapi gantian, tapi dalam waktu lama, nggak cepat seperti itu. Kemudian kita klik lagi. Nah, kita pilih yang ini. Nah, ya ini. Nah, yang kualitinya biar merata, karena kita nggak perlu video bagus-bagus ya untuk warnanya. Kita pilih yang 144 saja. Biar HP yang lainnya juga nggak mengalami kendala di dalam pemutaran videonya itu. Jadi sangat membantu sekali trik ini untuk membantu dalam mencapai target 4000 jam tayang kita. Nah, kalau ini 5 HP dalam 10 jam akan terkumpul 50 jam per hari. Ini trik saya dalam mencapai waktu tonton. Jadi lebih cepat, kalau menurut saya lebih cepat duluan yang tercapainya waktu tonton daripada yang subscribe. Subscribe itu agak sulit ya. Cara seperti ini sebenarnya ngakali ya, tapi ini real terbaca di waktu tonton kita. Karena apa? Kita nontonnya juga pakai internet. Jadi ini kalau wifi-nya mati, videonya juga nggak muter. Beda dengan download. Kalau kita download, kita bisa tonton offline walaupun nggak ada paketan atau wifi, kita bisa menonton video ini. Makanya cara seperti ini kita masukkan ke watch later, tonton nanti, itu sering dipakai oleh para YouTuber pemula. Itu. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita, terutama YouTuber pemula seperti saya. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kelirunya atau mungkin ada yang memberi masukan, silahkan komen. Insya Allah nanti saya balas dan saya kembalikan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi.